Oke, hari ini kita bakal bahas tentang Family Edition. Maksudnya The Blueprint. Jadi kayak kan minggu lalu kita udah membahas dari Koedi gitu. Maksudnya keluarga Koedi, bagaimana sih keluarganya ketika orang tuanya ada masalah. Nah, di sini kita akan mendengar dari sudut pandang Ko Hartono. Nanti kita bakal kedatangan tamu namanya Hartono. Dia ini salah satu member dari BCS Central Park. Jadi nanti dia bakal join ke sini. By the way, ini suaranya terdengar ya? Oke, halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Ya, jadi kita bakal oke suara. Oke, thank you, thank you. Halo, baik. Kabarnya baik. Apa kabar juga teman-teman semua nih? Ada Kak Dila. Halo. Halo, nah ini dia narasumber Oke, kita. ya. Selamat Halo, Ko. malam, Steven. Suaranya kurang besar ya suaraku? Jelas, aku dengar jelas ya. Oh, ini Gimana teman-teman yang dengar suaranya jelas nggak? halo, ini suaraku terkecilan. Aduh. Oh, cukup. Oke. Mungkin Cukup ya. yang kurang besar nanti besarkan aja ya di tombol itu. Kalau suara saya Ya, jelas nggak, Steven? jelas banget kok. Jelas ya. Iya, Oke, jelas. sip. Oke. Oke, Ya, selamat malam. selamat malam ya. Jadi aku kasih Hmm, review sedikit ya tentang ya, pertemuan hari ini gitu. Jadi ya, pertemuan hari ini kita bakal membahas tentang bagaimana nih Ko Hartono bisa survive ya, di kondisi keluarga yang mungkin teman-teman taunya mungkin Ko Hartono nih yang kenal Ko Hartono ini baik-baik gitu kan. Ternyata di belakang ini Ko Hartono nih keluarganya mulai dari ayah yang lamanya sampai ayah yang sekarang sampai yang lama, ibu yang sekarang. Oh, ini udah terlalu terlalu random ya kok ceritanya kok ya. ya, Oke, ya. mungkin hari ini Ko Hartono pengen sharingkan sedikit tentang kisah dia lah, kisahnya Ko Hartono ini ketika masa kecil eh, orang tuanya udah bercerai ya kok ya. Ya. Iya. Jadi mungkin konten ini agak sedikit sensitif ya, bukan sensitif maksudnya agak emosi ya kok ya, agak Ya, terbawa emosi ya. Siapa tahu ya, terbawa emosi gitu ya. Nah, ya. mungkin kalau dari Ko Hartono sendiri ada nggak yang pengen diomongin dulu nih di awal nih sebelum aku Ya. mulai tanya jawab kan kita. Oke. Jadi ya ini malam kita masukin part yang kedua ya, jadi dari tema blueprint ini. Dan memang di minggu yang lalu Koedi udah sharingkan bagaimana dia hidup dari keluarga dia. Dan pada malam hari ini saya akan sharing juga bagaimana kisah nyata yang saya hadapi dalam kehidupan saya di Hmm. mengenai keluarga ini ya, mengenai blueprint ini. Karena kita tahu bahwa sebuah blueprint, artinya blueprint itu dibuat ketika akan membangun sebuah gedung ya, atau membangun Hmm. sebuah rumah, seorang arsitek pasti punya blueprintnya, pasti punya rancangannya, pasti punya desainnya seperti apa. Nah, sama halnya di dalam keluarga kita, saya nggak tahu para pendengar pada malam hari ini apakah ada yang pernah mengalami kisah seperti ini ataupun ternyata desainnya beda nih. Setiap keluarga kan beda-beda ya. Dan Iya. memang kata Koedi kita nggak bisa memilih waktu itu ya, kita nggak bisa memilih Heeh. kita lahir di keluarga mana, seperti itu. Jadi pada malam hari ini saya pengen menseringkan kisah nyata yang saya hadapi waktu dari kecil ya, seperti itu. Oke, langsung Ya, aja kita masuk ya kok ya. ya, Oke, oke. buat pembukaan nih. Kalau boleh Hmm. tahu kisah tragis apa yang kau alami sampai akhirnya tuh papa mama kau bisa bercerai gitu loh. Nah, ini pertanyaannya bagus ya, jawabannya susah gitu ya. Oke, jadi memang, jadi dari keluarga saya ya, saya alamin sendiri memang dari saya masih bayi ya, dari saya masih bayi itu orang tua saya sudah divorce ya. Jadi dari saya masih Hmm. bayi saya belum tahu apa-apa sebenarnya. Jadi saya sebagai seorang anak, anak tunggal ya waktu itu dan Hmm. papa dan mama saya divorce dan saya tumbuh dengan tidak mengetahui siapa sosok papa saya. Jadi saya sama sekali Oh. nggak mengenal papa saya dari saya Hmm. kecil.
Jadi Iya, iya. dari bayi ya, istilahnya dari bayi, dan saya tumbuh sampai kira-kira kelas 4 SD itu saya masih bersama dengan mama saya, dan Hmm. ketika kelas 4 SD itu mama saya akhirnya menikah lagi ya. Jadi menikah lagi Hmm. dan harus pindah ke satu kota lain gitu. Nah, jadi saya hidup hanya bersama dengan om dan tante saya seperti itu Oke. dari kecil. Nah, jadi dari Hmm. kecil memang saya udah nggak kenal siapa sih papa saya nggak kenal, dan saya nggak punya sosok seorang ayah dari kecil seperti itu. Jadi dari umur 0 sampai kelas 4 itu, umur 10 ya mungkin ya, umur 10 itu bersama Iya. mama, setelah itu Mm-mm. lepas dari mama, jadi nggak ada orang tua bener-bener, maksudnya nggak ada sosok seorang orang, gimana ya, sosok orang tua yang bener-bener merawat Koko gitu, dari kelas 4 ke atas gitu. Iya, betul, betul sekali. Jadi kalau saya Oh. lihat juga dari kecil ini ya, ini seperti udah kayak sinetron ya, Stephen ya. Iya kok. Jadi kalau sinetron-sinetron, jadi saya tumbuh besar itu memang berarti tanpa orang tua ya. Artinya Hmm. sempat bersama dengan mama saya, tapi harus berpisah lagi karena mama saya menikah lagi seperti itu. Jadi saya Oke, hanya oke. tinggal sendiri seperti itu. Oke, kalau boleh tahu, kok mengenal nggak nih sosok seorang ayah berarti? Sosok seorang ayah yang dulu ya, bukan yang ketika seorang mama kau kan, kau bilang tadi menikah gitu. Iya. Sosok yang kau kehilangan ini loh dari nomor 0 ini. Ketemu nggak Hmm. kok akhirnya? Nah, jadi setelah dari kecil sampai akhirnya umur 17 tahun ya, Heeh. akhirnya umur 17 tahun saya bertemu dengan papa saya gitu ya. Akhirnya saya bertemu dengan beliau gitu. Dan Hmm. saya sendiri kaget juga ya, karena ternyata waktu itu saya dengar cerita bahwa ketika di pengadilan ya, Hmm. pengadilan itu anak ini harus ikut mamanya, maksudnya saya Hmm. harus ikut mamanya itu sampai umur 17 tahun, dia bisa Oke. memutuskan dia akan ikut ke siapa, seperti itu. Nah, jadi kisah saya kira-kira seperti itu ya. Jadi dari kecil Iya, iya. sampai umur 17 tahun, akhirnya baru saya bertemu dengan papa saya, seperti itu. Bener-bener sinetron banget ya kok ya. Bener-bener dari nggak tahu seorang ayah, tinggal sama mama, Iya, ditinggalin mama, ketemu sama ayahnya lagi gitu ya kok ya. iya, Oke. betul banget. Hmm, sebenarnya pertanyaan aku satu sih kok. Iya, Gimana perasaan kok waktu itu pas ketemu sama papa Koko gitu? Pas gimana maksudnya ekspresi Koko gitu melihat dia ketemu sama Koko ketemu sama dia, itu ekspresi mukanya gimana tuh dua-duanya itu kok? Itu iya. Jadi, penasaran aku. iya, pertama saya sih kaget juga ya, karena memang yang saya tahu ya dari keluarga mama Hmm. saya mengatakan bahwa papa saya itu kurang baik lah, istilahnya seperti itu ya, kurang baik, dan artinya dia meninggalkan kita berdua seperti itu. Dan masih papa saya juga sudah menikah lagi, cuman saya nggak kenal memang dari kecil siapa dia, Hmm. dan umur 17 akhirnya saya bertemu dengan dia, dan saya juga Hmm. kaget ya, wah ternyata papa saya masih ada gitu, jadi masih ada, dan ya memang wajahnya mirip-mirip juga ya, jadi saya yakin bahwa oh ini papa saya nih, Oh benar. iya, iya. Seperti itu Benar-benar. ya. Hmm. Jadi Seperti respon itu. pertama aku sebenarnya kaget aja ya sebenarnya. Kaget ya, kaget banget, karena Oke. saya nggak pernah membayangkan saya bisa bertemu dengan papa saya lagi gitu, saya nggak pernah Nah, bayangin itu. sebagai seorang anak, ada nggak kok perasaan dendam gitu pas waktu itu kayak, oh nggak pernah ketemu sama papa gue nih kok, eh, tiba-tiba papa gue pengen ketemu lagi tuh, kok tiba-tiba bisa ketemu nih? Maksudnya pas ketemu itu ada rasa dendam nggak nih? Kayak pernah ditinggalin gitu dari umur 0 Iya. sampai akhirnya ketemu Mm-mm. di umur 17 itu kok. Mengenal di Iya. umur 17. Uh-uh. Jadi sebenarnya kalau dari diri saya nggak pernah dendam sama sekali ya. Justru saya bisa bersyukur bisa ketemu papa saya lagi. Hmm. Cuman memang dari kecil ada satu kesedihan sendiri dalam hati saya. Misalnya, Hmm. contoh ketika kita pulang sekolah ya, pulang Ya, sekolah banyak teman-teman saya itu dijemput oleh mamanya atau dijemput oke. oleh papanya. Jadi sering ketika saya melihat mereka dijemput, wah senang banget ya, ada papa yang jemput atau ada mama yang Hmm. jemput ya. Sementara saya Oke. sendiri nggak ada orang tua yang menjemput. Kadang Oke. sopir yang jemput, kadang lupa juga jemput. Karena saya kan istilahnya tinggal sama om sama tante Orang saya ya. lain Kadang ya. saya terlupakan ya gitu, Iya. terlupakan dijemput di sekolah seperti itu. Iya. Jadi kadang saya kadang merasa sedih, ataupun ketika ada teman-teman yang berulang tahun, ketika mereka foto Hmm. bersama dengan papa mamanya ya, itu Hmm. kadang saya merasa sedih juga. Kadang saya ulang tahun, tapi
tanpa orang tua seperti itu. Oh, oke. Iya, iya. Seperti itu. Berarti ada luka ya kok ya? Ada luka yang pernah dirasakan pas kecil itu. Dan pertanyaan aku selanjutnya adalah, ada nggak kalau luka yang sampai sekarang tuh akhirnya sampai membekas dan membentuk Ko Hartono, satu hal negatif yang membentuk Ko Hartono gitu, ada nggak kok? Luka yang dari dulu ditinggalkan ketika mereka bercerai, ya kan, nggak ketemu sama sosok papa, ya kan, terus ditinggalin mama selama 10 tahun sampai umur 17 itu baru ketemu papa lagi gitu. Ada nggak kok luka yang sampai sekarang tuh akhirnya masih kebawa gitu? Maksudnya hal negatif apa gitu yang masih kebawa sampai sekarang? Ya sebenarnya dari saya sih memang nggak ada benci atau seperti apa ya. Jadi cuman satu hal yang selalu menjadi kelemahan saya. Saya kadang jadi karena kecilnya nggak tinggal bersama, nggak ada orang tua ya. Jadi saya nggak ada sosok seorang ayah dan kadang saya itu susah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah jadi istilahnya ketika memutuskan sesuatu saya kadang sulit gitu. Artinya dari kecil saya nggak ada dibimbing oleh seorang ayah seperti itu ya. Jadi kadang saya merasa saya tumbuh besar dengan tanpa kedua orang tua seperti itu. Jadi tidak ada yang perhatikan seperti itu. Jadi kadang mentalnya sedikit down ya. Mentalnya jatuh lah seperti itu ya. Jadi nggak ada sosok yang dilihat seperti itu. Berarti sampai detik ini kamu masih merasakan hal itu ya, suka sulit untuk memilih satu keputusan gitu ya kok ya? Iya, masih sering banget ya. Oke. Pertanyaan aku selanjutnya nih. Untuk sekarang ini kan berarti papa sama mama masih pisah ya? Udah, maksudnya nggak bersama lah ya? Iya. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang Koko masih berhubungan dekat sama siapa nih? Ke pihak papa atau ke pihak mama? Ya, jadi memang sebagai seorang anak ya, jadi di tengah-tengah ya. Jadi posisi saya sebagai anak, sebenarnya ya saya masih menghubungi mereka berdua ya. Jadi saya menghubungi mama saya menghubungi papa saya. Cuman karena ada satu permasalahan ya, jadi papa saya ini udah nggak mau berhubungan dengan saya lagi gitu ya. Karena istilahnya dia melihat bahwa saya lebih memilih mama saya ya, istilah mama kandung saya ya, seperti itu. Nah jadi kadang jadi ini dipicu karena satu masalah juga ya. Jadi satu masalah ketika saya akan menikah ya. Jadi ketika saya akan menikah ya, sebagai papa kandung saya dia merasa bahwa saya adalah anak dia dan dia yang mempersiapkan pesta pernikahan lah seperti itu ya. Dan di satu sisi, jadi istilahnya waktu saya menikah ya, keluarga papa saya yang hadir, tapi keluarga mama saya nggak ada yang bisa hadir kan. Nah di satu pihak, mama saya juga pengen bikin satu pesta kecil ya, artinya saya udah menikah seperti itu, cuman ternyata keluarga dari papa saya nggak setuju seperti itu. Jadi dia marah, jadi dia bilang kalau kamu ngadain pesta lagi, artinya kamu nggak usah berhubungan dengan saya lagi. Jadi kamu nggak usah masuk ke keluarga saya lagi. Jadi sampai saat ini ya saya masih terus menghubungi papa saya ya, maksudnya WhatsApp, SMS, tapi memang belum ada balasan seperti itu. Jadi memang berarti saya berpikir sekarang hilang lagi ya kok ya? Iya, hilang lagi ya, seperti itu. Jadi kadang kita jadi anak merasa bingung nih ya. Artinya memang mereka udah divorce ya, tetapi saya lahir dari darah mereka ya. Dari papa saya, dari mama saya, dan artinya saya masih menganggap bahwa mereka ini orang tua saya, sekalipun mereka udah divorce. Cuman ya mungkin karena ada juga egois ya dari salah satu pihak, jadi terjadi seperti ini. Seperti itu. Oke. Aku ngerti ya sekarang ya. Nah, tapi sebelum teman-teman menjudge Ko Hartono ini kan, aduh kok dilempar orang tua sana, orang tua sini. Nah, kita lihat sih sebenarnya Ko Hartono hebat loh guys. Ko Hartono ini udah menikah dan sudah punya anak. Jadi sebenarnya broken family ini belum tentu meninggalkan anak yang broken juga ya kok ya? Iya, belum tentu ya. Nah, ini menarik nih buat kita bahas ya. Jadi kebanyakan aku mungkin punya teman ya, punya beberapa teman itu, dia tuh sama, mungkin cerita seperti Ko Hartono gitu, mungkin kayak kalau mereka cerita tuh seperti sinetron lah, orang tuanya bercerai dan sebagainya gitu. Cuman kebanyakan dari mereka juga banyak yang akhirnya mungkin jadi sukanya sama sesama jenis gitu, karena dia kehilangan sosok, misalnya sosok mamanya terlalu galak sama dia, akhirnya dia sukanya sama cowok gitu kan.
Iya. Terus ya banyak lah gitu, akhirnya dia takut menikah dan sebagainya. Nah, kalau dari Ko Hartono sendiri nih, kok bisa sih kok sampai akhirnya memutuskan untuk bisa menikah, ya kan, membuat keluarga yang baru gitu loh, sama ya sama istrinya yang sekarang gitu kan. Iya. Gimana kok? Iya. Dan gimana caranya bisa mengampuni gitu? Itu yang tadi belum Mm, aku tanya sih. Kok bisa akhirnya mengampuni dan melepaskan semua dendam itu? Nggak pernah dendam itu. Nah, coba mungkin Ko Hartono boleh ceritakan ya. iya. Kalau memang saya lihat dari maksudnya kisah hidup saya ya. Jadi saya Hmm. bersyukurnya karena dari kecil itu saya berada di lingkungan yang benar ya. Jadi memang Hmm. saat itu emang dari kecil karena nggak tinggal sama orang tua, saya lebih dekat dengan guru-guru yang ada di sekolah saya maupun saat Hmm. itu karena saya masih kecil saya senang sekolah minggu ya, ada yang namanya sekolah Hmm. minggu, jadi ada Ya. guru-guru yang selalu perhatian dan sayang sama saya gitu. Jadi saya tumbuh dalam lingkungan yang mereka mengajarkan sesuatu yang benar kepada saya dan mengajarkan untuk mengasihi. Jadi apapun Hmm. keadaan keadaan kita ya, yang mungkin kita merasa kok tidak adil, kenapa Tuhan melakukan ini dalam kehidupan saya, kenapa saya Hmm. harus mengalami hal-hal ini ya. Nah ini ternyata ya Tuhan punya rencana ya, Tuhan punya Hmm. rancangan. Jadi walaupun ketika dari kecil saya tanpa orang tua, tapi saat ini ketika saya udah menikah ya, saat Iya. ini ya saya udah punya tiga, tiga papa, tiga mama ya. Jadi Oh kan saya iya. menikah dengan istri saya, jadi istri saya kan punya papa mama juga yang sekarang jadi papa Benar. mama saya juga ya. Nah jadi Iya. malah dikasih bonus nih ya. Jadi Bonus lagi. Udah jadi iya gak ya. enak aku ngomongnya. Udah jadi Jadi tiga enak deh. iya Tuhan udah kasih jadi banyak ya, banyak lingkungan yang perhatian dan benar-benar membimbing saya dari kecil ya. Tapi bisa aja ya ketika saya mengatakan bahwa kenapa kehidupan ini nggak adil, saya bisa aja lari ke hal-hal yang negatif ya. Itu bisa Hmm. banget, bisa banget. Iya Tapi betul. ya saya bersyukurnya ya saya masih berada dalam lingkungan yang tepat yang membimbing saya dari kecil. Terutama terutama ya yang saya paling ingat adalah satu sosok guru agama saya di sekolah gitu ya. Iya gimana? Jadi karena saya sering kelupaan dijemput ya, Hmm. jadi saya selalu menjadi siswa yang paling terakhir di sekolah, nunggu jemputan Oh. istilahnya ya, nunggu Iya. jemputan dan guru agama saya ini sering temanin saya gitu. Jadi temanin saya di Hmm. sekolah, sering cerita dengan saya, sering tanya kabar saya dan hal apa aja yang saya alamin ya, saya ceritakan Hmm. ke dia ya, hal-hal sekecil apapun itu. Jadi Hmm. ketika harus berpisah dengan mama saya juga, dan saya Hmm. cerita bahwa tiap hari saya ada tulis surat buat mama saya, jadi kita kirim-kiriman surat seperti itu, Heeh. dan mama saya pun dari jauh bisa kirim uh, surat sama uang jajan juga buat saya. Jadi Hai. saya masih senang banget ya, sekalipun harus berpisah tempat dan istilahnya memang awal-awalnya yang berat ya. Tiap hari sih ketika mama saya nikah lagi, saya tinggal sama tante saya itu tiap hari saya nangis gitu ya karena nggak Oh. ada sosok mama ya, apalagi Iya papa benar. juga saya nggak tahu sama sekali ya. Jadi itu Mm-mm. tiap hari mungkin selama 3 bulan ya saya nangis terus tuh tiap malam. Malah sempat Hmm. ya sebenarnya saya masih ingat sampai Heeh. sekarang saya Iya. sering malam-malam biasa sembunyi-sembunyi ya saya pakai Heeh. telepon rumah tante saya itu telepon ke Jakarta interlokal lah istilahnya Iya telepon ke iya. Tahu Jakarta tahu. untuk dengar suara mama saya gitu ya. Oke. Tapi suatu saat ketahuan juga ya sama tante saya dia keluar kamu Terus pakai gimana telepon kok? ya. Jadi dia sempat marah dan tapi saya mengerti juga keadaannya. Artinya saya Oh, tahu bahwa telepon beda kota itu mahal ya. Jadi saya tahu oke. dan akhirnya ya saya kembali lagi ke surat-surat aja ya. Jadi nggak pakai telepon lagi seperti itu. Iya kasian Iya, juga ya kok sebenarnya uh, Endo ya. ya Iya iya itu iya. yang saya alami ya waktu kecil seperti itu. Iya. Nah, cuman saya ingat satu pertanyaan Stephen tadi, bagaimana cara mengampuni ya. Iya. Nah, artinya mental seperti ini yang diperlukan ya di dalam kita menghadapi setiap masalah ya yang kita hadapi. Hmm. Saya nggak tahu para pendengar di sini mungkin keluarganya ada masalah masing-masing ya, masih masalah masing-masing yang dialami ya dalam keluarga. Tapi bagaimana kita melihat bahwa masalah ini membentuk kita. Artinya ini salah Hmm. satu level ujian di dalam kehidupan kita untuk kita naik naik level lagi ya. Kita naik Oke. kelas lagi gitu. Hmm. Mungkin saat itu masalah ini berat, tetapi bagaimana ketika kita bisa melepaskan pengampunan itu,
maka ada satu kelegaan dan mental kita itu nggak dibawa itu terus ya. Artinya mental kita bisa naik lagi ya, berubah gitu ya. Jadi kita istilahnya jangan pernah meminta Tuhan untuk merubah keadaan ya, tapi mari kita yang belajar berubah di dalam keadaan yang ada seperti itu ya, Stefan. Oke, ini pas lagi Ya. di topik ini, boleh nggak kok kasih saran dulu nih, kasih pesan buat anak-anak, kan nih sekarang kok posisinya sebagai anak, lagi ceritanya sebagai anak. Boleh nggak kasih pesan buat anak-anak yang nonton ini, siapa tahu dia lagi merasakan di posisi kok nih, papa mamanya divorce, terus dia tinggal nggak tahu sama siapa, sama kungkungnya lah, sama orang tua lain, di keluarga lain. Nah, ada nggak kok pesan dari kok untuk mereka nih? Iya, pesan saya ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengalami masalah itu ya, jadi kita jangan larut ya terus dalam masalah itu, tapi mari kita bangkit, kita hadapin ya dengan lingkungan yang ada, dengan komunitas yang ada ya. Kalau bisa kita punya seorang memang sahabat ya, seorang sahabat atau seorang yang kita bisa percaya, yang bisa membawa kita ke jalan yang benar, istilahnya seperti itu ya. Jadi ini sangat penting, karena kita sudah sering dengar ya, pergaulan yang buruk itu akan merusak kita, istilahnya seperti itu ya. Ataupun saya sering mendengar seperti ini ya, Stefan ya. Banyak orang yang sering, saya nggak tahu para pendengar setuju nggak, banyak yang sering mengatakan, nanti kalau saya udah berkeluarga atau saya udah menikah, saya nggak pengen menjadi sama seperti papa saya pengen lebih baik. Atau saya nggak pengen sama seperti keluarga saya pengen lebih baik dari keluarga saya. Seringkali saya sering mendengar kata-kata itu ya. Tapi jangan sampai dari kata-kata itu malah akhirnya kita berujung sama nih dengan papa kita ya. Sama dengan keluarga kita ya. Karena ya biasa ya, saya nggak tahu juga ya apakah buah jatuh nggak jauh dari pohonnya atau gimana. Atau terkadang karena kita udah menyimpan perasaan seperti itu dan kita berusaha terus, tapi malah kita bisa gagal di dalam hal itu. Jadi itu pesan ya, maksudnya jangan sampai kayak seperti itu ya dari Kotono ya. Iya, benar banget. Aku sambil kasih pertanyaan yang ada di komen dulu, selingan buat sebelum kita lanjut. Ada yang dari Ko Edi, dia nanya, apakah Ko Hartono pernah takut untuk menikah? Gimana kok? Waktu itu takut menikahnya karena biayanya aja yang besar ya. Bukan karena trauma keluarga ya? Bukan karena trauma keluarga ya. Maksudnya ada sih kekhawatiran, maksudnya bahwa di dalam keluarga artinya ada masalah-masalah yang bisa terjadi ya. Tapi jangan sampai saya ada komitmen ya sama istri saya, jangan sampai ada kata cerai ya. Jadi kita udah bilang jangan sampai apapun masalahnya ketika kita bisa bicarakan atau kita bisa doakan sama-sama dulu. Nah ini kita coba dengan kepala dingin lah ya. Istilahnya kalau memang beda ya ketika lagi emosi atau lagi marah, kadang kata-kata yang keluar nggak sesuai dengan sebenarnya keinginan kita ya. Artinya kita bisa janjian ya di awal pasangan kita. Iya, jadi sudah ada komitmennya nih ya. Komitmennya seperti itu. Nggak boleh sampai sekalipun terucap gitu ya? Iya, jangan terucap. Terpikir pun jangan ya, Stefan ya. Terpikir pun kayak... Terpikir pun jangan. Artinya ya. Contoh ucapannya apa kok? Contoh ucapannya nih? Maksudnya kan nggak mungkin dong bilang, kita cerai gitu. Emang gitu kok? Enggak kan? Enggak kok. Jadi kan kadang orang bisa mengungkapkan kata-kata tersebut ketika dia udah berbeban berat dan udah nggak bisa keluar dari permasalahan atau pergumulan itu ya. Akhirnya dia menyerah ya. Kan istilahnya manusia bisa menyerah ya. Manusia bisa menyerah ya, benar seperti itu. Betul. Nah tapi ini kalau bisa kita sih udah komitmen, kita udah bilang gitu ya. Karena saya juga udah ceritakan background saya bahwa keluarga saya pernah mengalami itu. Nah tapi kita belajar sekali lagi ya, mesti kita belajar bahwa apapun permasalahan yang terjadi di dalam keluarga kita ya. Nah ini kita harus jadikan suatu pembelajaran. Artinya kita belajar lagi. Masalah ada untuk membuat kita ya semakin belajar gitu ya. Artinya dua orang yang berbeda. Saya yakin dan percaya bahwa ketika seseorang bercerai, mungkin pada awalnya dia hanya mencari kecocokan ya. Tapi ketika udah nggak cocok, akhirnya mereka berpikir bahwa udah bisa aja.
Dia Oke. berdoa, Tuhan ini istri saya udah nggak cocok sama saya. Oke. Misalnya dia berdoa Hmm. seperti itu ya, Iya, iya. dan Tuhan mengirimkan wanita lain yang cocok dengan dia. Nah, ini doa yang salah ya maksud saya. Salah, Ini iya, doa iya. yang salah gitu. Jangan Oke, oke. seperti itu ya. Dan, Oke. dan Tuhan nggak memberikan wanita lain ya. Cukup satu ya seumur hidup ya. Oke. Seperti itu. Oke. Ya, Aku bakal melanjuti pertanyaan tadi, maksudnya pertanyaan sebelumnya. ya. Nah, tapi dari Ya. dari pertanyaan sebelumnya itu aku pengen ngambil pertanyaan dari ada Carluisia. Dia nanya, apakah ada kalimat Hmm, yang paling menghibur dan menguatkan Koko saat masa-masa down gitu? Ada nggak kok? kalimat ya. Iya. Ada nggak? Siapa? Ya, Siapa orang yang paling menguatkan deh? nah sebenarnya hmm, ya menguatkan itu waktu itu saya masih simpan surat-surat dari mama saya ya. Jadi mama saya itu selalu tulis di surat itu bahwa nanti kalau dia sendiri ya, maksudnya udah Hmm. punya rumah di Jakarta ya waktu itu ya, karena dia udah Hmm. menikah lagi, dia mengatakan bahwa dia akan membawa saya dari Makassar untuk tinggal di Jakarta seperti itu. Nah jadi Oke. itu yang selalu menjadi harapan saya ya, suatu saat saya Oke. bisa hidup sama mama saya lagi ya, istilah walaupun itu Oke. berpisah seperti itu ya. Hmm. Nah jadi dan juga dari komunitas-komunitas saya waktu itu Hmm. dari istilahnya lausu-lausu saya, guru-guru saya Ya. gitu ya, yang saya Hmm. tahu kisah hidup saya, dia yang selalu menguatkan saya seperti itu. Hmm. Hmm. Berarti kalimat yang membuat Koko tetap semangat dan terus berjuang untuk hidup adalah pengharapan yang dikasih sama orang tua Koko, mama Koko ini ya. Iya, Oke. betul betul sekali. Sekarang aku pengen nanya nih kok, ada nggak hal yang bisa dipelajari dari kan kau melihat mungkin orang tua kau ini bercerai gitu kan, mungkin Iya, nggak ada lah orang yang sempurna lah di dunia ini gitu. iya. Ada nggak tapi yang Hmm. bisa kau pelajari dari sosok seorang ayah koko ataupun sosok seorang mama koko gitu, Nah, kalau terutama ayah ya, berbicara, terutama iya, ayah ya, karena kan hmm, sekarang udah putus hubungan gitu. Ada nggak menurut koko yang bisa dipelajari deh dari masalah ini? iya, oke. Yang saya bisa pelajari yaitu ya memang ketika divorce memang masih bayi ya saya dan saya nggak kenal dia sama sekali. Ya. Nah, tapi yang saya melihat bahwa ketika saya udah berumur 17 ya, Mm-mm. ternyata itu juga di keputusan pengadilan, nah dia masih mau mencari saya. Dia masih mau mencari saya ya istilahnya. Mm. Saya anaknya ya. Jadi walaupun Mm. papa kandung saya memang udah menikah lagi dan dia udah punya anak Mm. juga. Ya. Artinya dia sebenarnya udah punya keluarga sendiri ya. Ya. Nah, tetapi dia masih mencari saya sebagai anaknya. Jadi ini yang saya Mm. melihat bahwa ternyata dia nggak melupakan saya ya sebagai Mm. anaknya gitu satu-satunya dan masih perhatian kepada saya. Jadi itu saya melihat. Jadi istilahnya Iya. dia nggak membiarkan aja ya. Mungkin walaupun Mm. dari bayi dia nggak pernah membiayain saya ataupun Mm. melihat saya atau perhatian ke saya, Ya. tetapi ketika saya udah umur 17 ada usaha dari dia untuk mencari saya gitu dan akhirnya saya bertemu dengan dia seperti itu. Ya. Ya, Oke. Terakhir kok, ini lagi ngomongin ayah ya, sosok ayah. iya, Ada nggak kok iya. pesan untuk ayah koko nih yang sekarang mungkin siapa tahu dia nonton, siapa tahu ada keluarga yang nonton bisa sampaikan ini ke ayah koko gitu. Mungkin ada nggak pesan yang bisa kau sampaikan gitu. Mungkin ada nggak yang Iya, pengen diomongin gitu. ya kalau dari saya sih ya mungkin saat ini eh, ya mungkin dia masih mungkin apakah papa saya masih berkeras hati ya, maksudnya nggak pengen membangun komunikasi dengan saya. Saya minta maaf ya, maksudnya kalau ada juga kesalahan saya eh, yang mungkin menyakiti papa saya gitu, karena kadang saya berpikir saya di tengah-tengah ya sebagai seorang anak saya nggak bisa memilih salah satu. Artinya ketika saya memilih papa saya maka saya meninggalkan keluarga mama saya, atau saya memilih mama saya maka saya meninggalkan keluarga papa saya nggak bisa gitu karena saya lahir Hmm. dari darah mereka ya, saya sayang sama Hmm. mereka berdua seperti itu ya. Jadi Hmm. walaupun ada masalah-masalah yang dulu saya nggak tahu mereka hadapi ya, karena saya memang diceritakan, mungkin saya melihat ada satu papa saya mungkin sakit hati ya, karena Hmm. saya dengar ya, ini ketika saya besar saya diceritakan bahwa ketika divorce saat itu, papa saya itu istilahnya menculik saya, artinya mengambil Hmm. saya, membawa lari saya. Nah, tetapi keluarga mama saya ada sewa seperti pembunuh bayaran itu untuk mengambil saya kembali lagi. Hmm. Jadi mungkin papa saya merasa marah di sana gitu ya.
dengan keluarga mama saya seperti itu. Nah, jadi ini yang saya dengar ceritanya, dan tapi saya belum tahu kebenarannya seperti apa gitu ya. Cuman saat ini saya pengen sampaikan kepada papa saya, apapun masalah yang terjadi di masa lampau ya, di masa lalu, saya nggak pernah mengingat itu, dan saya selalu sayang juga sama papa saya. Walaupun dia udah punya keluarga sendiri, dan saat ini pun dia memutuskan komunikasi dengan saya mengatakan bahwa saya tetap sayang sama dia gitu. Dan dia tetap papa saya sampai selamanya gitu. Walaupun dia udah punya keluarga sendiri, seperti itu. Oke, hopefully dari kata-kata Ko Hartono hari ini bisa tersampaikan kok ya. Dan aku juga masih berdoa lah untuk Ko Tono supaya siapa tahu dari dari jeripayah Ko Tono menghubungi Papa Ko bisa tersampaikan ya akhirnya. Oke. Oke, kita cukup lah ya berlarut dalam emosi sedihnya. Sekarang kita move on nih. Ke topik utama kita sebenarnya, blueprint. Kan? Sebenarnya kalau dari Ko Hartono sendiri, apa sih blueprint itu? Maksudnya, apa sih makna blueprint itu di dalam hidup Ko Hartono gitu? Iya, jadi saya melihat blueprint ini sebagai suatu rancangan ya. Saya yakin setiap orang, setiap pendengar di sini juga punya blueprint masing-masing gitu ya. Nah, artinya ketika seorang arsitek ya, contoh ketika mall yang dekat dengan rumah kita ya, contoh mall Central Park lah ya, yang terkenal di Jakarta Barat nih ya. Ketika pada awal membangun sebuah mall Central Park ini ya, awalnya ketika kita lewat di jalan itu hanyalah sebuah bangunan, istilahnya bangunan yang belum jadi ya, istilahnya hanya pondasi, hanya besi-besi, batu-batu, semen, pasir yang berserakan seperti itu, dan kita merasa bahwa masih jelek banget ya, maksudnya ini mau bangun apa sih di sini? Tetapi blueprint rancangan itu udah punya di tangan arsitek ini nih, akan membangun sebuah mall yang dia tahu ke depannya mall ini akan begitu indah, begitu megah dari rancangan dia yang dikerjakan oleh tukang-tukang yang mungkin palu-palu dulu ya, susun-susun batu, semen, seperti itu. Nah, jadi ini sama dengan kehidupan kita. Kadang orang melihat, loh kok dia dalam kehidupan dia terjadi masalah yang begitu sulit ya. Istilahnya nih ya, kalau saya gambarkan nih ya, Stephen ya, seperti sebuah paku ya. Paku dipukulkan di tembok ya, atau ketika membangun sebuah bangunan ya, mereka pakai paku, dipukul-pukul-pukul, itulah masalah seperti itu ya, seperti palu yang memukul ya. Nah, tetapi paku ini semakin dipukul, dia akan menemukan sumber kekuatannya ya. Artinya semakin dalam dia dipukul, paku ini akan semakin kuat gitu. Semakin kuat menahan bebannya. Nah, sama halnya di dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang bertubi-tubi ya, atau kita merasa bahwa ini udah terlalu berat, seharusnya masalah ini yang membuat kita semakin kuat ya. Semakin kuat ketika kita bersandar sama kekuatan yang kita percayai ya, kepada Tuhan kita misalnya, kepada, walaupun pendengar sini berbeda-beda agama, ketika kita bersandar sama Tuhan kita yakin bahwa ada satu kekuatan yang akan memberikan kita kemampuan, sekalipun kita adalah manusia biasa ya. Ya memang kita masih bisa sedih, kita masih bisa jatuh. Nah, tapi ini harusnya memberikan kita kekuatan gitu. Dan ada satu blueprint, inilah blueprint, satu rancangan ya. Rancangan yang istilahnya membawa damai, atau rancangan yang membawa sejahtera gitu ya. Nah, artinya setiap arsitek ketika bangun sebuah bangunan, dia mengharapkan bangunan itu akan jadi bangunan yang indah, yang baik. Seperti itu. Nah, sama halnya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua diciptakan di dunia ini ya, kita lahir ya dari kedua orang tua kita, ada juga tujuan, ada juga blueprint yang kita harus hadapin nih dalam proses-prosesnya itu ya. Walaupun prosesnya ada yang menyakitkan, ada yang menggembirakan, nah, tapi ini membentuk kita untuk kita menjalankan blueprint kita ya, menjalankan rencananya gitu ya, seperti itu. Oke deh. Sekarang aku ngerti nih, maksudnya blueprint dari pihak Ko Tono ini udah ngerti. Terakhir nih kok, penutup terakhir nih ya. Ada nggak pesan terakhir Ko Tono untuk kita semua para pendengar, dan pesan Ko Hartono ini untuk para orang tua, gitu kan? Ko Hartono sekarang udah jadi orang tua nih. Guys, Ko Hartono ini udah punya anak loh guys, gitu. Jadi ada kok pesan untuk orang tua supaya gimana sih
dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga ini kok. Terutama ketika Iya. orang tua yang mungkin sudah terlanjur divorce ya gitu. Ada. Iya. Nah, memang eh, pesan saya ya, Iya. pesan saya ya, ya kita harus selalu belajar sih, belajar dari setiap hal yang kita hadapi ya. Nah, artinya ketika memang saya nggak pungkiri ya, ketika dua orang bersatu ya, Stephen ya, istilahnya suami dan istri bersatu atau pria dan wanita bersatu, pasti ada gesekan di sana, pasti ada masalah, pasti bisa akan terjadi di dalam setiap keluarga manapun. Saya yakin dan percaya itu pasti akan terjadi. Nah, tetapi bagaimana bisa melihat bahwa respon ini sangat penting ya, Stephen. Respon kita seperti apa? Reaksi kita seperti apa? Ini yang akan menunjukkan eh, hasil yang akan kita capai nantinya. Ketika respon kita negatif terhadap satu masalah yang terjadi, maka hasilnya juga akan negatif ya. Nah, tapi ketika misalnya dari dua sisi ini ya, suami dan istri, satu negatif, satu masih positif ya. Nah, ini ketika blend, ya sama seperti sebuah baterai ya. Baterai itu kita lihat ada kutub positif, ada kutub negatifnya ya. Dan akhirnya bisa berjalan ya. Nah, ini kadang yang harus kita pelajari sama-sama ya. Apa yang menjadi respon kita. Jadi, apapun masalahnya ketika kita bisa berespon dengan baik dan benar, kita harusnya bisa menghadapi bersama-sama ya. Artinya ketika pasti setiap orang punya harapan mencapai istilahnya keluarga yang bahagia ya. Semua orang pengennya seperti itu ya, Stephen ya. Nah, tapi bahagia itu ternyata butuh perjuangan juga. Bahagia itu butuh proses juga. Jadi masalah datang, nah mungkin ketika masalah datang ya kita bilang kita nggak bahagia nih. Nah, tetapi bagaimana respon kita sekali lagi di dalam menghadapi masalah itu? Apakah cara kita udah benar? Karena seperti ini ya, kadang kata-kata yang keluar dari mulut kita itu lebih cepat ya dari sebenarnya keinginan atau pemikiran kita ya. Apalagi kalau udah emosi. Kalau udah emosi itu pasti beda. Nah, akhirnya ya selalu kita dengar ya, penyesalan datang terlambat. Selalu datang terlambat ya. Seperti itu ya. Penyesalan selalu di belakang ya, seperti itu. Iya. Oke. Kalau dari Stephen sebagai hostnya nih hari ini, ada satu pandangan nggak mengenai tema ini? Atau ada nggak satu Stephen yang rasakan juga dalam keluarga Stephen atau seperti apa? Ya, pandangan Stephen. Sebenarnya kalau dari aku sebenarnya mungkin bener sih, nggak ada keluarga yang sempurna gitu. Aku berteman sama teman manapun, ketika kita sharing tentang keluarga itu pasti ada aja masalah, entah masalah sama papanya lah, entah sama mamanya, entah mereka berdua, entah dia udah nggak bisa ketemu lagi sama papa mamanya, jadi dia tinggal sama kakek neneknya gitu. Menurut aku setiap keluarga pasti ada masalah gitu. Cuman gimana dari pertemuan hari ini aku belajar gimana sih kita menyikapinya gitu. Gimana kita bisa membuka hati kita, gimana kita bisa menerima kenyataan. Itu yang pertama kan, kita menerima kenyataan, kita menjalani hidup kita berjuang sampai akhirnya ya kita lihat hasilnya gitu. Seperti kalau Tanu Sarang, dia bisa punya keluarga, punya anak. Iya. Sebenarnya menurut aku, ya semua balik lagi ke diri kita sendiri sih. Kita nggak bisa menyalahkan papa mama kita. Mungkin kalau Tono nggak menyalahkan papa, nggak menyalahkan mama juga kan. Cuman ya di sini kalau Tono sebagai anak ya mungkin adalah perasaan ya pasti sebagai anak harus punya hak dong untuk bisa ketemu mama, bisa ketemu papa gitu. Nah cuman di satu sisi kita belajar di sini, aku juga belajar ya sebagai anak ya kita juga harus berjuang untuk bisa mencapai masa depan yang kita inginkan gitu. Iya. Dan mungkin satu lagi ya, Van ya, yang tadi saya ada singgung masalah mental ya. Karena kadang masalah-masalah ini membangun mental kita ya. Jadi mental seperti apa nih? Jadi yang saya rindu sih setiap pendengar juga yang pada malam hari ini mendengar, masalah apapun yang terjadi, marilah kita jangan menjadi mental seperti belalang ya. Tetapi mental seperti pahlawan ya. Pahlawan gitu ya. Kalau belalang ketika dihentakkan atau dikagetkan, dia akan terbang, dia akan ketakutan ya. Tapi kalau pahlawan ketika dikagetin dengan satu masalah yang datang,
pahlawan akan menghadapi, akan bertempur, akan berjuang sampai titik darah penghabisan ya, istilahnya kalau pahlawan ya. Tapi kalau belalang, ketika ada gertakan sedikit, ada masalah dikit, dia akan loncat, dia ada ketakutan, maksudnya ketakutan pergi ya, menjauh gitu ya. Jadi masalah bukan dijauhin ya, tapi masalah kita hadapi. Seperti seorang pahlawan yang berjuang untuk suatu kemerdekaan ya, untuk suatu, artinya kita mengalahkan masalah itu ya, kita sama-sama harus hadapin seperti itu. Oke. Oke. Oke, mungkin ini udah akhir dari pembicaraan kita ya kok ya untuk hari ini ya. Iya. Iya. Oke, thank you Ko Hartono buat pertemuan hari ini. Kita belajar banyak banget. Kita terberkati banyak banget. Mungkin dari teman-teman di sini stay tune di channelnya Hati yang Gembira buat lihat ada konten-konten positif setiap harinya, dan banyak banget konten-konten, mungkin ada webinar, ada pertemuan live IG dan sebagainya, itu bakal di-share di Hati yang Gembira. Jadi teman-teman di sini jangan lupa follow dan like sih tentunya kalau misalkan ada konten-konten yang di-post sama Hati yang Gembira. Yes. Gitu. Oke. Dan ya sesuai dengan IG ini ya, namanya Hati yang Gembira ya. Ini penting banget kan ya. Jadi kita harus selalu belajar bergembira ya. Oh iya benar. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus belajar bersyukur dan bergembira ya. Dan kita bisa lewatin. Oh, satu lagi, jangan lupa juga buat follow ya BCS Jakarta ini, tempatnya Ko Hartono bertumbuh dan berkembang secara apapun deh, semuanya, pemikirannya, cara pandangnya, dan mungkin pergaulannya Ko Hartono bisa kita lihat sampai sekarang ini, dia bisa berdiri sampai sekarang ini, itu mungkin dari pertemuan-pertemuannya di BCS Jakarta. Mungkin teman-teman kalau penasaran, teman-teman bisa follow, teman-teman bisa DM juga ya kok? Boleh ya kalau DM ya? Oh boleh dong, ya. Oh boleh. Kalau ada pertanyaan ya, ada pertanyaan apa aja boleh di DM juga ya, DM ya. Iya. Oke. Thank you semua. See you minggu depan jam 7 sore lagi untuk pertemuan-pertemuan seperti ini. Oke, bye-bye. Thank you Ko Tono. Bye-bye. See you. Happy weekend.